salahin siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Ya saya. Nah, jadi ketika orang sudah ditakdirkan kafir, ditakdirkan orang masuk neraka, ya itu tanggung jawabnya Allah. Nah, karena konsep seperti inilah, makanya tadi teman-teman muslim sendiri pun ya mencoba berputar-putar untuk mengedit, Nah, oh ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang nggak bisa dirubah, seperti itu. Padahal nggak ada seperti itu. Silakan. Oke, saya tambahin ya. ya Maaf tadi oke. saya tambahin. Tadi saya di WC ngedengar dongengannya saya di sini sangat menarik, membuat saya perut saya jadi mules dan lega akhirnya kan. Jadi gini Edis, di dalam Islam itu Allah sudah menerangkan Edis dalam surat Ali Imran ayat yang ke-145. Wa ma kana linafsin antamuta illa biiznillahi kitabamu ajala wa may yurid sawabat. Saya baca artinya nih. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, di sini paham ini konteksnya di sini dapat. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami akan memberikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bisa maknai nggak? Bisa dapetin poin nggak di ayat ini? Intinya, suatu ketetapan Allah itu kita tinggal menjalankan, tinggal memperbaiki. Benar yang disebutkan oleh takdir itu dalam Islam ada dua, takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram ini tidak bisa ditentukan tidak bisa diubah oleh manusia. Tapi takdir mu'alaq itu bisa. Misalkan dari miskin nggak mau hidup miskin, bekerja diberi rezeki, walaupun rezeki itu Tuhan yang memberikan, Allah yang memberikan, tapi setidaknya kita berusaha. Dari yang buruk, memang sifat buruk itu jahat itu udah memang Allah berikan, tapi kita bisa menjadi lebih baik gitu ya. Jadi jangan berdongeng lah di pagi-pagi masih berdongeng. Untung saya ada di mules. Silakan Bang Farhan. Oke, sedikit. Jadi kalau saya analogikan seperti sebuah film, manusia ini diberikan improvisasi, tetapi takdir mubramnya atau grand design-nya itu sudah ditentukan masing-masing oleh diri kita ini. Contoh ya, ketika grand design kita ini, kita final destination-nya ke Surabaya. Itu kita pasti akan ke Surabaya, tapi jalan ke Surabaya itu kita yang menentukan. Makanya saya kasih analogi tadi seorang guru yang memberikan multiple choice kepada muridnya. Kita bisa naik pesawat ke Surabaya dan itu ada resiko masing-masing. Tinggal manusianya ini yang mau kemana, dengan apa ke Surabayanya. Itu ditentukan nanti dari perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Impact-nya itu akan kita petik di dalam takdir kita, kehendak Allah itu. Jadi takdir mubram itu adalah green design. Takdir mu'alak itu adalah partikulir-partikulirnya, kisi-kisinya yang sampai nanti setiap perbuatan kita memiliki impact, dampak karena ada hukum kausalitas di sana, sebab dan akibat. Itu loh, Dis. Jadi di dalam Islam ini merangkum antara grand design dan partikulir-partikulir yang ada di dalam pribadi kita masing-masing, menentukan kita mau melewati jalan yang mana. Seperti itu. Jadi ada sisi free will di dalam diri kita ini. Kenapa? Karena di Al-Quran jelas ada dalilnya. Tidak akan dirubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Artinya di situ ada kehendak bebas dari manusia untuk membentuk dirinya sendiri tanpa menyalahi kehendak Tuhan, gitu loh. Iya. Ya, Kehendak pahami itu. kornya, sunat Iya, kornya. jadi ini jadi saya tanggapi sedikit ya. Ya, pertama-tama saya melihat memang teman-teman muslim ini sangat hobi begitu, sangat hobi untuk mengutak-atik apa yang tertulis. Di dalam kalau kita baca dalam hadis, dalam Quran, nggak ada di situ ada takdir mukrom, takdir apa yang bisa dirubah, nggak ada itu. Kurang ngaji kali masnya, Loh, kurang coba ngaji. di mana ada hadis yang bisa dirubah dalam mana? Enggak, tunjuk aja di mana. Hadisnya itu berbunyi, Allah itu telah menetapkan takdir setiap manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan. Terus kalian edit, oh ada takdir yang bisa dirubah. Itu nggak ada yang kayak begitu. Gitu loh. Nah inilah yang saya Dis. bilang. Kalau kayak Dispahami gitu apa, Mas Dis? Edis, Kalau ada Mas orang Edis, argumen tuh. izin Mas Edis, kalau memang kayak gitu pemahamannya, ya udah berarti Mas Edis di rumah aja anteng-anteng, nggak usah ngapa-ngapain, toh udah ditetapin sama Allah
Iya, harusnya Ngapain buka begitu. TikTok? Kalian yang harusnya begitu. Kalau kami kan Kok gitu? enggak. Kalau kami kan bilangnya boleh bisa berubah. Mas Edis yang bilang nggak usah Mana nggak bisa dalilnya berubah. kalau takdir bisa dirubah? Tadi kan udah saya sebutkan, tidak akan dirubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Itu Al-Qur'anul Karim. Apa yang Hadis dirubah? tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Bertentangan dengan Maknanya Al-Quran, saja. betul. Itu Berarti- berarti kamu salah interpretasi gitu loh. Berarti yang ditetapkan 50.000 tahun itu bisa dirubah. Itu grand desainnya. Tadi kan saya Nah sudah gini loh Mas bilang. Edis, Berarti mau grand diedit ya. desainnya itu bisa diedit itu bisa sih? berubah di tengah jalan Di situ nggak ada sesuai tulisan grand design loh. bukan diedit. Enggak, di situ Ya nggak ada itu kan tulisan grand bahasa design-nya. kita. Aduh, itu kan bahasa kita, nggak mungkin juga di Al-Quran disebutin ini adalah grand design loh. Emang kamu nggak berpikir tuh sesuruh gunanya berpikir sama Allah apa? Masa Di situ kalau mau kita semua baca, telan-telan kalau mentah apa kita yang baca ada di bahasa, Al-Quran? kalau kita baca bahasa aslinya itu kan qadar, takdir, qadarullah, takdir Allah sudah ditetapkan, gitu loh. Selain Bukan, qadar kalau ada qadarullah kodo. itu yang justru dirubah. Jangan Ada lupakan. kodo yang gini loh. Mas Edis nih kayaknya salah duduk nih. Kodo yang nggak bisa dirubah, kodor yang bisa dirubah. Kodo itu sunatullah, qadar itu kudratullah. Paham nggak? Apa itu yang sudah qadratullah apa? Nah, itu aja nggak paham. Nggak paham. Ya makanya belajar. Jadi kalau nggak tahu tuh belajar, jangan ngotot dulu, Mas Edis yang ganteng. Tapi gini aku tengah. Ini boleh nggak dua arah, Dis? Kamu kan nanya. Boleh-boleh aja lah, kalau nggak boleh. Boleh ya. Gimana Bang Farhan? Boleh ya? Oke. Sebenarnya males banget pagi-pagi, apalagi yang muncul sekelas Edis gitu ya. Tapi ya boleh lah, boleh. Sambil ngopi sambil Mau ngerokok review aja. debat malah didebat sama Edis. Nah, betul bikin Mbak gabut. Nona. Ini aku mewakili Bang Moto juga tadi pertanyaannya tadi. Ketika Yesus disalib itu, adakah free will di situ? Silakan Bang Edis. Oh ya jelas dong, Loh. jelas. Mana? Jadi Coba jabarkan. jadi Yesus itu dia itu mematikan kehendak dirinya itu. Makanya dia katakan biarlah kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku. Gitu loh. Kalau kehendak Yesus itu biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku yang terjadi melainkan kehendakmu. Jadi Yesus itu menjadi satu-satunya orang yang berhasil mematikan kehendak dirinya dan menjadikan kehendak Bapa itu yang terjadi sampai di akhir di garis terakhir. Kamu melawan Bebel kamu sendiri, Dis. Apa yang dikatakan Yesus? Bentar-bentar Segala kan? sesuatu yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Yang pertama, ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Nggak ada free will-nya Yesus. Gimana kamu mau menentang Bebel kamu sendiri? Nggak nyambung nih Farhan ini. Yang Duh, diomongin kok nggak nyambung? Netizen nyambung nggak? Yang saya maksud, saya mematahkan argumen kamu ketika Yesus katanya yang satu-satunya yang berhasil mematahkan kehendak. Tapi justru Yesus sendiri yang mengatakan bahwa apa yang ada di dalam dirinya Yesus itu bukan dari dirinya Yesus sendiri, itu di dalam Bible kamu. Justru disitulah terbukti bahwa Yesus itu melakukan kehendak Bapa dari A sampai Z, gitu loh, sampai kepada matinya. Makanya dikatakan telah berhasil gitu loh. Kalau kamu bilang kayak gitu betul, Yesus iya, karena Yesus juga hamba dari Bapa. Nggak ada orang Kristen yang membantah itu. Sekarang pertanyaanku, kamu biar bisa masuk surga itu apakah udah ditebus sama Yesus, nggak perlu lagi berbuat baik gitu? Pecah-pecah Kan gitu suaramu. konsepnya. Jadi Suaramu kasihan nanti pecah-pecah. Yesus. Jadi kasihan Yesus. Kamu tuh tinggal duduk Pecah-pecah manis. suaramu loh. Suara Bang Abo suaranya pecah-pecah. Masa Coba sih? perbaiki dulu. Iya, Des, iya. Iya, kamu kalau ngomong jangan ditelan anumu, mikrofonmu jangan ditelan. Coba Bang Abo, silakan. cek udah aman. Aduh, agak gresek-gresek sih. Tuh. Ini maksudnya Bang Abu gini, kalau kamu bilang gitu, kalau Yesus itu nggak disalib, gimana dengan imanmu gitu? Ya, jadi gini ya. Saya mau kasih tahu sama teman-teman semua di sini. Satu-satunya manusia
yang berhasil melakukan kehendak Bapa itu hanya Yesus. Yang lain itu gagal semua, dari mulai Adam sampai kita semua di sini gagal. Ya kan? Itulah kenapa ya setiap orang yang percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, itu dibenarkan bukan karena perbuatannya dia. Manusia seperti saya ini, saya tidak punya modal untuk membenarkan diri di hadapan Bapa, nggak benar. Saya itu dibenarkan karena saya itu percaya kepada Yesus. Yesus yang membenarkan saya gitu loh. Oke, kalau kamu bilang tidak itu punya dogma modal. kekristenan. Edis Kalau nggak kamu ngerti nih. tidak punya modal. Gimana? Tunggu bang, biasa ini. Kalau Edis bilang suara tidak kalian punya timpa-timpaan modal, loh. Suara kalian timpa-timpaan kalau ngomong bareng-bareng. tes. Kalau Edis bilang tadi sebagai manusia tidak punya modal, berarti kamu tidak ubahnya seperti hewan dong. Gini, yang Iya, saya maksud tidak punya modal tuh begini loh. Gini ya. Jadi di dalam kekristenan ya, untuk mencapai hidup yang kekal itu modalnya itu adalah kesempurnaan. Kamu tidak boleh melakukan dosa kalau kamu mau mencapai hidup yang kekal. Nah, masalahnya semua orang itu melakukan dosa, termasuk saya. Satu-satunya yang tidak melakukan dosa itu hanya Yesus. Jadi kebenaran itu didapatkan bukan dari orang-orang seperti saya misalnya ya, bukan karena saya berbuat baik, tidak. Kebenaran itu didapatkan karena saya itu, kalau ini pakai bahasa kasarnya ya, saya itu di baliknya Yesus gitu loh. Jadi yang dilihat itu bukan saya, tapi Yesus yang ada di depan saya. Itulah yang membenarkan saya. Makanya kekristenan itu percaya darah Yesus itu membenarkan, mengampuni kesalahan orang gitu loh. Nah, permasalahannya sekarang pertanyaan barunya gini, kalau udah ditebus gitu kan berarti suka-suka kita aja berbikin dosa terus. Nah, bukan seperti itu. Kalau Berarti kalau biar kamu saya selesaikan bilang dulu. Biar saya selesaikan kalau kamu dulu. bilang tadi, hidup kamu itu di belakang Yesus, berarti kamu hanya robot. Ya kan, dikontrol sama Yesus. Coba. Bukan gini. Makanya kamu harus memahami bahasa ya. Gini. Ini sebenarnya di dalam Islam itu ada istilahnya itu wasilah. Ya. Jadi begini. Ada di dalam Islam itu dikenal wasilah. Jadi contoh begini ya. Kamu misalnya orang hina penuh dosa. Wasilah itu apa? Coba jelasin wasilah dulu. Wasilah itu kalau bahasa sederhananya itu perantaraan. Hah? Perantaraan. Udah. Atau kamu mau googling dulu? Coba silakan asumsikan aja situasi. Kalau mau googling dulu nggak apa-apa. Kalau mau googling dulu nggak apa-apa. Ya, lanjutkan aja dulu asumsi. Jadi gini, saya kasih contoh begini. Misalnya ada nih umat, ya. Umat ini misalnya di zaman Muhammad misalnya dia terlalu berdosa, terlalu banyak berzina dan lain-lain. Dia mau minta kepada Allah langsung itu sungkan. Nah, dia mintalah lewat Rasulullah, ya Rasul, tolonglah doakan, mintakanlah kepada Allah supaya bla 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 bla. Nah, ini misalnya wasilah seperti itu. Nah, problemnya begini. Di dalam Kristen yang bisa melakukan pendamaian itu haruslah yang tidak bercacat celah. Nah, kalau dia sendiri bercacat celah itu nggak bisa, gitu loh. Saya kasih contoh nih, misalnya Farhan, saya pengen minta ampun sama Tuhan melalui Farhan. Sementara si Farhannya sendiri berdosa, banyak dosanya, Ya, gitu loh. ribet Nggak dong. bisa. Yang pada maksud Ribet banget Tuhan ya. Ya, jadi di dalam Kristen tuh punya standar. Nggak bisa orang itu mencapai. Edi, kamu ini sebenarnya benar-benar asumsi liar, tau nggak? Wasilah aja kamu bilang ini itu. Asumsi liar kan menurut pendapatmu nggak masalah itu kalau pendapatmu begitu. Benar, Edi. Wasilah itu apa tadi kamu bilang? Coba diulang, saya kurang dengar tadi, kurang menyimak apa tadi. Kamu udah googling dulu. Tadi waktu dia jawab kamu nggak ini. Setelah googling kamu muncul lagi. Ya kalau cuma kelas-kelas googling aja ngapain? Kamu jawab aja, ditanyain Sekarang gitu. on cam biar kita lihat siapa yang nggak. Aneh lagi ngerokok dulu lah, ngedongeng. Merokok. Ya, berarti- masih kalau merokok itu nggak Mas usah lah Edis. ngomongin Mas agama Edis. dulu. Orang masih Edis, merokok aja berarti- masih ngomongin agama. Mas Edis, berarti Yesus itu ada Tuhannya. Berarti bukan Ah, Ayo, Tuhannya. Jelas. Ayo, Jelas. asumsi liar, yuk.
Jelas, masalahnya kalian tuh tidak tahu definisi Tuhan itu apa. Assalamualaikum Aku kan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya Yohanes 1 ayat 1. Siap, ahli Farhan. Jadi yang saya maksudkan begini ya. Kristen itu dia itu tidak langsung muncul tiba-tiba plung tahu-tahu nongol, enggak. Jadi semua itu bersumber dari Yahudi. Nah, di dalam hukum Taurat ada yang namanya hukum penyucian atau namanya kurbanot ya. Di mana manusia itu kalau bersalah, dosanya itu harus dibayar. Perbuatan baik di dalam hukum Taurat dan di dalam Kristenan itu bukan buat bayar dosa, enggak, bukan. Perbuatan baik itu kewajiban. Gitu loh. Nggak bisa perbuatan baik, saya udah baik loh, ampun, bukan begitu. Orang berbuat baik itu kewajibannya. Sedangkan kalau dia berbuat salah, maka dia harus bayar itu. Nah, karena dosa itu bukan hal yang sepele bagi Tuhan, dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Nah, di dalam Bible, nyawa apa yang digunakan? Nyawa hewan yang tak bercacat celah. Itulah kenapa dengan istilah misalnya, pilihlah kambing yang tak bercacat celah. Nah kan, persembahkan itulah sebagai korban penebus salah. Itu hukum Taurat seperti itu. Dis, Gitu loh. gini loh, Dis. Kalau Ini hukumnya kita tadi- Tuhan-Tuhanan Dis, yang dibikin-bikin Iya. manusia ya lain lagi. Dis, Iya, Dis. boleh. Kembali ke poin dulu ya, Dis. Kita itu bahas free will tadi, bukan kayak gitu. Aduh, ini Ya, kemana-mana. boleh. Iya, Boleh. gini Bang Jo, Aku Bang belain Jo. Mas Edis. Aku Tadi- belain Mas Edis deh. Aku Gini, ya Bang Jo. benar yang benar aku belain Mas Edis nih, denger nih aku belain nih. Apa yang disampaikan sama Mas Edis itu benar dengan pemahamannya. Beliau selaku umat Kristiani memahami seperti itu di dalam teks agamanya begitu. Nah, kita kan nggak mungkin menabrakkan dua keyakinan karena Mas Edis sudah punya keyakinannya sendiri dan kami yang Islam juga punya keyakinannya sendiri. Di dalam Islam memang ada wasilah, benar. Seperti yang Mas Edis sampaikan, ada orang yang membutuhkan wasilah. Kalau kami yang jadi wasilahnya kan bukan Yesus, yang jadi wasilahnya adalah Muhammad Rasulullah. Nabi Masalahnya Muhammad sallallahu alaihi bercacat wasallam. celah enggak? Gitu dulu. Nah, Masalahnya Muhammad ya, ntar masuk dulu enggak? aku kan Gitu belum. dulu. Ya, ntar dulu nih, aku terangin nggak- dulu, sabar. Nggak bisa orang sabar jadi dong. wasilah, nggak bisa orang jadi wasilah kalau dia sendiri punya noda, gitu loh. Betul. Nggak Sabar. bisa. Betul. Ini Dis. Sabar, Sekarang Mas kenapa Edis. Yesus itu baptis? Baptis kan tanda pertobatan, Dis. Ya, kalau baptis Yesus itu bukan tanda pertobatan. Baptis Yesus itulah tanda bahwa gini ya. Jadi Yohanes itu kan dikasih tahu, jikalau kamu nanti membaptis orang, ada roh nanti datang dari itulah yang sini. Jadi itu sebagai tanda kepada Yohanes bahwa Mesias itu yang itu gitu loh. Dikasih tahu yang mana yang Mesias itu. Nah, jadi yang tadi aku lanjutin ya. Jadi kan memang kalau dibilang kan Rasulullah emang nggak ada cacat celah. Di dalam keyakinan kami Mas Edis, itu Rasulullah itu sudah dibersihkan dari sejak beliau kecil, itu sudah ada tuh pembedahannya 3 kali beliau dibedah dadanya untuk dibersihkan. Itu Ya, udah oke. keyakinan kami ya, Gini, keyakinan Naya. kami ya. Ya nggak apa-apa Naya. Ya. Gini Naya ya. Nah. Saya sebentar Naya. Sebentar. Sorry banget nih ya. Kalau kita baca dalam Quran, cerita tentang Muhammad yang kamu sebutkan yang dadanya dibelah, dicuci pakai air jam-jam, bla 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 seperti itu nggak ada dalam Quran. Ya kan? Itu kan cerita-cerita yang muncul di kemudian hari. Dan banyak loh. Ini saya kasih tahu loh. Banyak loh orang Islam yang nggak percaya itu. Termasuk Habib Bahar bin Smith itu nggak percaya bahwa di dalam diri Muhammad itu ada noktah, ada noda. Itu nggak percaya dia itu. Masa di dalam diri Nabi ada noda katanya. Sehingga dia harus dicuci dengan air jam-jam, dibelah dadanya. Lagian kalau noda itu, misalnya ya Anda itu misalnya berdosa. Masa kalau Anda berdosa, masa dada Anda dibelah dicuci pakai air, entah air keran atau air apa? Bukan seperti itu. Kalau suci itu bukan bicara mengenai hati yang hati betulan dibelah. Misalnya gini nih, Oke lah. saya banyak dosa nih ya. Saya pergi dulu ke rumah sakit minta dibedah sama dokter, Ya dicuci oke dulu. lah. Atau Ya gini, nggak seperti ya, oke. itu Naya. Oke. Gimana sih Naya nih? Ya oke lah ini ya, anggap aja ya, kita anggap ya. Walaupun dalam keyakinan kami itu enggak, anggap aja lah ada tidak ada ininya. Tapi bedanya Tuhan kami itu Maha Pengampun. Jadi nggak ribet gitu. Buat minta ampun nggak harus gimana. Yang penting lu sadarin salah lu minta ampun, diampuni sama Tuhan kami.
Kalau kami Iya, begitu caranya. begini Naya, gini ya. Kalau memang seperti itu Naya, kenapa kamu harus bersusah payah sholat 5 kali sehari? Kalau memang kamu bisa mengatakan Allah kan maha pengampun, tinggal gini Enggak, itu aja. sholat bukan buat Tuhan. Nah, kamu kan nggak paham, Medis. Nah, Sholat itu bukan sholat buat itu Tuhan, buat apa? Medis. Buat apa sholat itu? Makanya, nanya dong makanya kalau belum mau tahu. Sholat itu bukan buat Tuhan, ibadah Buat itu bukan buat buat apa? Tuhan. Tuhan tuh nggak but. Nah, Wah, sekarang salah gini. kamu Naya. Ya, Gini, tar tidaklah dulu, belum ini selesai ini aku ayat ngomong. Quran ya. Sedikit Naya. Tar dulu Sorry, dong, sorry gini. aku belum ngomong. Di dalam ayat Quran, gini Naya, di dalam ayat Quran dikatakan Dis, tidaklah Dis, Gimana? diciptakan Dis. jin dan manusia kecuali Ah, untuk beribadah kepadaku ila ya liya'budun. Lo terus ya Oke, beribadah mah oke, nggak. terus Dis, kamu oke. bilang Iya, Edis, sini. Edis, oke ya, oke itu kalau tadi bantuin kamu Naya. jawab dulu Oke ya. kalau udah bantuin Naya, kalau Naya udah merasa nggak mampu dibantuin silakan. Bukan gitu, Jangan Edis. Aku gemeteran belum gitu nih selesai, suaranya. orang aku belum Santai selesai aja udah nih. dipotong. Kamu Aku kebiasaan belum gitu selesai nih udah suaranya. dipotong. Dengar dulu biar lengkap. Aku bukan nggak bisa jawab, tapi dengar dulu. Nah, tadi kan iya benar ya, dalam rangka ibadah kepadaku. Ibadah itu nggak cuma sholat. Kalau di Islam mah, apapun kebaikan yang kamu awali dengan bismillah itu udah ibadah sama Allah. Dan ibadah itu sebenarnya juga bukan buat Tuhan. Maksudnya bukan buat Allah, buat apa juga kita ini sholat, gunanya buat Allah kan udah mahal, buat apa lagi. Nah, itu ibadah itu buat diri kita sendiri. Aku nih misalnya, kenapa aku sholat? Aku disuruh sholat memang sama Tuhan, tapi manfaat sholat itu sebenarnya buat diri aku sendiri. Buat apa sholat itu? Coba saya tanya. Ketika nih satu aja ya, aku contohin satu aja. Nanti kamu Mas Edis bisa cari di Google, tanya Mbah Google. Salah satu kenapa kita harus bersujud? Kalau ini ya, kalau mau nyari ntar ada tuh di Google. Ternyata di otak kita itu ada area yang nggak bisa dimasukin darah karena pembuluhnya sangat kecil. Nah, ini dia sudah menggunakan dulu. penjelasan manusia. Bukan gini Naya. Oh, penjelasan Sedikit, itu maaf kan Naya ya. science. Gini, Entar mohon dulu, maaf. Mau ya, gemeteran ini kan Dis. begitu, Jangan gemeteran. sabar Ini. dulu, Jangan gemeteran, Dis. Edisnya kan aku belum. Nah, ini udah itu cuma bisa dialiri darah pembuluh yang kecil-kecil itu ketika manusia sujud. Makanya disuruh sujud itu buat apa? Buat kesehatan manusianya sendiri. Dia jadi sehat, otaknya jadi pintar. Itu kenapa disuruh sujud? Buat kamu, bukan buat aku, kata Tuhan. Nah, kenapa disuruh jangan terlalu panjang-panjang Naya. gerakan Satu-satu. Iya tadi itu sujud, baru sujud tuh ya, baru sujud ya. Nah, mau dikaji dari mana nih? Aku bisa kaji dari mana aja nih? Satu-satu Ilmiahnya itu dulu. tadi karena Iya, satu-satu dulu. ketika Biar sujud itu ada area di otak yang tidak bisa dimasuki darah ketika kita berdiri nih, atau kita bergerak dalam bentuk apapun itu nggak bisa dialiri karena saking halusnya itu pembuluh darahnya, hanya bisa dialiri ketika sujud. Nah, Ya, coba cari Google, saya tanggapi tanya dulu dah ya. sama Google dah. baik, saya tanggapi Boleh, dulu. coba. Baik. Jadi inilah teman-teman muslim di saat teman-teman muslim sudah tidak lagi menggunakan Quran sebagai dalilnya, malah menggunakan pendapat-pendapat dokter lah dan segala macam. Jadi gini Naya ya, kalau dibaca dalam Kan itu Quran, gunanya akal dikasih, Mas Edis. tadi kamu Apalah ngomong nggak saya tatafakkarun. potong nih. Tadi kamu ngomong nggak dipotong. Silakan. Ya Ya, kan? silakan. Jadi gini Naya ya, kalau kita baca dalam Quran, sholat itu untuk mencegah perbuatan mungkar, bukan biar ada pembuluh darah yang masuk ke otak. Kalau gitu jungkir balik aja Naya, biar lebih cepat gitu loh. Gini loh Naya ya, saya itu pengen kamu itu gunakan Al-Quran untuk berhujah, jangan Nggak menggunakan mau aku. pendapat. Aku nggak Kalau- mau menjadikan Al-Quran sebagai hujah. Karena apalagi nyampainya ke kamu. Terus kalau Karena berdalil pakai nggak- apa? kamu nggak akan percaya kalau aku pakai Al-Quran kan? Bukan tidak percaya Naya, masalah percaya itu tidak percaya itu urusan belakang. Yang jelas kamu itu berargumen dengan tepat gitu loh. Masa kamu itu mau juga tepat mendalilkan? Masa kamu Ya udah. mendalilkan? Ya sekarang pengennya itu ini, oke, aku jelasin secara yang menurut Al-Quran ya, yang kita balikin tuh, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar ya. Pengennya itu kan konteksnya mau diangkat. Memang itu sama kata Mas Edis. Quran, bukan itu kata Ya, Quran, bukan katamu. Iya, aku jelasin. Gitu loh. Tadi kan, ya aku jelasin. Mau dengerin nggak?
Selama kamu menjelaskannya berdasarkan Quran, oke. Kalau kamu menjelaskannya menurut ini, menurut penelitian, Iya, ya tadi kan repot udah. kalau begitu. Oke, ya udah aku menurut Quran. Menurut Quran untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, berarti kan harus tahu tuh perbuatan keji yang mana, perbuatan mungkar yang mana, ya nggak? Betul Iya, nggak? gini loh. Iya Gini kan harus nah, tahu dulu mana yang perbuatan keji, mana yang perbuatan mungkar. Jadi kita tahu nih konteksnya apa nih, ya kan? Betul nggak aku bilang? sudah. Sudah belum biar saya Kok tanggapi. apa coba perbuatan Iya. keji dan mungkar tuh menurut Jadi Mas Edis yang mana? oke, keji dan mungkar itu kalau menurut saya adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, misalnya nih firman Tuhan mengatakan jangan berzina tapi berzina. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang perbuatan mungkar. Ya. Nah, tapi yang mau saya bahas itu bukan di situ, Naya. Yang mau saya bahas itu Katanya mau begini itu loh. dibahas. Gimana Mas Edis ini gimana? Kata itu yang mau dibahas. Aku mau angkat itu lari lagi. Gini loh. Ya udah itu aja dulu dibahas. Sebenar Tadi kan pengen penjelasan sholat itu bukan buat Tuhan aku bilang, itu buat dirimu sendiri untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Simpelnya begitulah. tapi Nah kalau sekarang kamu aku baca- mau bahas keji dan mungkar itu. Iya, Boleh nggak? kamu tahu nggak fakta di lapangan betapa banyaknya umat Muslim itu sangat terbeban berat oleh yang namanya sholat 5 waktu sehari ini. Mana Kamu- juga enggak. Ah, Yang mana ini- kita suka. Salah enggak, itu satunya aja. fakta loh. Itu Ada, fakta. ada. Itu saya nggak Mana, mengada-ada. Enggak. Ada tunjukin datanya. Tunjukin aja datanya. Ya, oke. Gimana coba? Datanya begini. Pergilah Iya. kalian ke masjid. Hitung orang Nah, itu yang di dalam benar. masjid. Itu Sebentar Itu dulu. asumsi namanya. Nah, ini kan dipotong terus kan. Katanya mau jawab nih. Enggak, gua akan potong ketika itu framing this. Gua akan potong ketika itu framing dengan asumsi. Gimana kamu mau denger jawaban kalau saya jawab kamu potong? Ya, tampilin aja datanya, silakan. Kamu kan nanya, mana buktinya bahwa lebih banyak orang yang sholat sama yang nggak sholat? Kamu kan nanya begitu kan? Halo? Ya. Apakah orang Selesaiin semua- satu-satu aja dulu. apakah semua orang Kalau sholat harus di kemana-mana masjid, kan Dis? nggak selesai. Lo nggak juga Dis, Selesaiin aja Farhan? apakah dulu semua orang sholat satu-satu. di masjid? Nggak juga Farhan, nggak juga. Ya, terus Nggak kenapa kamu suruh parameternya suruh ngitung orang sholat di masjid? Apakah sholat harus di masjid? Oke, pertanyaan saya apa yang di rumah sholat? Loh, Lah, itu probability Makanya, namanya. Dalam ilmu probability tidak bisa di Lebih framing. aneh lagi kalau Mas Andre. Edisonnya itu emang Mas Edis Gini, lihat kamu orang nggak di bisa. rumah Ini lain. Kamu adalah nggak tahu ilmu probability. adalah sebuah fakta bahwa betapa banyaknya Muslim yang nggak sholat itu fakta. Saya nggak bohong gitu loh. Ketika fakta sebutkan salah satu buktinya di mana? Buktinya adalah kalau di Orang- jam-jam sholat, saya kasih contoh di jam-jam sholat, kecuali Jumatan ya. Kalau Jumatan lain ya, kalau sholat Jumat lain. Di jam-jam sholat saya kasih contoh, misalnya zuhur, ya. Hitung lebih Ya. banyak mana orang yang melakukan Itu lo kegiatan. kesalahan berpikir lo. Kalau Ini dipotong lagi nih. Biarin Dipotong- Mas, biarin dulu Mas. dipotong Biarin dulu. masalahnya gini, Mas Edis ngomong. Des, parameternya gini, Des. Apakah semua Islam itu taat? Kan gitu, Des. Apakah Nih. semua Muslim itu taat? Kan gitu. Ini kita ambil anu ya. Mas biarin, apa namanya Mas, random. biarin dulu Mas Gini, Edis yang ngomong biarin. kita ambil random Kasih ya. kesempatan. Kita ambil Kasih kesempatan. contoh yang random ya. Saya punya teman-teman Islam saya itu bahkan bukan sholat harian loh, bukan sholat 5 waktu. Telepon teman lo sekarang. Telepon teman lo yang Jumatan. muslim. Coba telepon teman lo. Dengar Dia dulu. masuk miliar. Ini kan kamu Biarin dulu Bang Abu. Bang Abu, biarin dulu Ini- bentar. ini kamu Biar ngomong biar terus. asumsi dia. Mas, Ayo, biarin aja lanjut, dulu Mas lanjut. Edisnya jelasin. Kasih kesempatan. Teman saya itu dia jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat aja dia itu cuma Idul Fitri doang. Banyak banget, lebih banyak mereka daripada yang rajin sholat. Yang rajin sholat ada, tiap hari sholat sampai hitam jidatnya ada. Namanya inisialnya D teman saya itu. Ya, sholat terus, subuh apa segala macam sholat terus dia. Yang kayak begitu cuman dihitung 2 ekor. Yang 8 ekor, yang 80% nggak kayak gitu. Itu fakta loh, jangan Nah, sekarang diingkari. pertanyaannya, Gitu loh. ya Mas Edis sekarang pertanyaannya gini, Mas Edis yakin nggak kalau yang nggak sholat itu Islam agamanya? Iya, elah. Masa temen kecil saya nggak tahu dia Islam atau nggak gimana sih? Oke, Iya, oke maksudnya gitu. taunya Ya. dari mana? Taunya dari Nah, mana itu dia Islam? Gini Badai, aku kasih logika juga dia. Nih, sekarang gini, kamu kan main logika.
apakah kamu tahu aku setiap hari sholat atau enggak? Saya nggak tahu karena saya nggak ketemu. Saya nggak Nah, tahu. ya udah. Gimana kamu? Ya udah, kamu parameternya apa? Yang saya tahu teman-teman saya, yang teman saya main dari kecil, teman saya Enggak, sampai enggak besar kemana-mana. seperti itu. Gini loh, Dis, kamu mau 8 dari mengukur, kamu 10. menjadi bentar dulu, Dis. Kamu mau menjadikan itu parameter sebagai untuk menilai Islam gitu. Sekarang saya tanya sama kamu jujur pengakuan pribadi. Lebih banyak orang yang rajin sholat apa yang nggak rajin sholat? Saya tanya dulu kamu. Ya nggak Banyak. tahu Mas Edis, masalahnya itu ya Dulu. kan kita nggak mungkin dijawab dulu. nyantronin orang 24 jam Mas Oke, Edis. menurut pengamatanmu, kamu kan hidup di tengah-tengah masyarakat. Menurut pengamatan pribadimu, lebih banyak orang yang sholatnya rajin apa lebih banyak yang sholatnya bolong? Jujur, tanya sama kamu. Ya mana saya tahu, saya nggak pergi ke rumahnya Ini masing-masing. kamu nggak jujur namanya. Aku nggak jujur. Nah gini Kamu nggak parameternya jujur nih namanya rumahku kalau aja nih begini. Mas Edis nggak usah jauh-jauh parameternya rumahku ya. Rumahku nih di rumahku nih ada 6 orang dan aku bisa lihat setiap hari pergerakan mereka nih yang 6 orang ini. Dan dari 6 orang ini semuanya sholat kecuali anakku yang masih umur di bawah 5 tahun. Itu yang cuma satu yang nggak sholat. Boleh nggak sedikit saya Nah, masuk? itu parameter Jadi aku gini, jelas ya. Aku ketemu tiap hari Jadi tuh. jangan disangkut pautkan sebuah tuntunan atau ajaran itu dengan oknumnya. Kalau kita balik ke dalam kekristenan, contoh, apakah di dalam Kristen hitung aja yang di dalam gereja dan itu tampak loh ya, tampak kelihatan. Apakah mereka juga rajin? Enggak. Tapi jangan dinilai dari itu. Bagaimana ajaran itu memberikan sebuah arahan-arahan ataupun petunjuk-petunjuk dalam berkehidupan yang lebih baik. Udah melebar sekali, Dis kamu. Farhan, saya itu tidak gini Farhan. Saya itu tidak menilai umat Islam dari perilaku umat Islam. Enggak, Pindah bukan. lagi, Enggak, pindah saya, lagi. saya cuma ngomong begini loh. Saya cuma gini. Ini orang terasa. Farhan, Iya, saya cuma yang ngomong benar. begini. Dengerin dulu, saya cuma ngomong begini. Begitu besarnya beban sholat ini bagi umat Islam. Apa buktinya? Buktinya adalah kebanyakan umat Islam tidak mampu. Ketika Gimana? lo menyebutkan statement betapa banyaknya umat Islam yang terbebani dengan sholatnya, itu salah, itu framing namanya. Fakta, bukan framing. Fakta memang lebih banyak orang yang Dis, nggak sholat daripada sekali yang lagi sholat. sekali lagi saya Kalau nggak fakta suka tuh harus membawa ada oknum. datanya dong, Saya nggak Mas suka membawa oknum. Edis. Itu namanya probability dan di dalam ranah diskusi akademis, probability itu tidak bisa didiskusikan. Artinya ada kemungkinan-kemungkinan di sana. Yang mau saya bawa adalah bagaimana kitab suci memberikan sebuah petunjuk dan arahan untuk kita berbuat lebih baik. Contoh, kita kan tadi bicara free will kan. Jelas saya memberikan sebuah data ya, data valid tentang ayat Al-Qur'an. Tidak akan dirubah suatu kaum ya, kecuali kaum itu mau merubahnya. Artinya di sini ketika hal itu dilakukan ya, ada di dalam Al-Qur'an, itu sebagai justifikasi ada free will di dalam Islam. Kamu membantah dari hadis Rasulullah 50.000. Saya bantah dengan bahwa itu adalah grand design. Makanya di dalam Al-Qur'an ada namanya takdir mu'alaq dan takdir mubram. Itu ajaran, jangan Nah, mana menyangkutkan pada dalilnya? oknum. Mana dalilnya itu? Takdir mu'alaq dan takdir mugram mana dalilnya? Dalilnya Mana? Eh Enggak, kalau Mas tunjuk Edis aja mau tahu hadisnya. dalilnya belajar Islam yuk sini yuk, masuk dulu sini aku ajarin. Loh, teman-teman iya kan nggak gitu tahu. dong. Dengar ya, mohon maaf nih teman-teman muslimku ya. Saya itu justru sudah mempelajari Al-Quran itu sudah 10 tahun walaupun terjemahannya di dalam Quran. Jangan ngoceh, Contoh jangan ya. ngoceh di situ, jangan Ini- ngoceh di ini sini saya kalau kasih masalah contoh. itu ya. Ini saya kasih contoh Farhan. Saya waktu baca Quran Farhan dari Al-Fatihah sampai Anas nggak ada tuh sholat 5 waktu sehari, nggak ada. Nggak ada di Lu, Quran mana? lu lagi baca terjemahan, lu perbaiki dulu kosakata lu lagi baca terjemahan bukan Al-Qur'an. Ah, gimana sih? Bang Jo, waktu saya baca Al-Quran Bang ya, saya Terjemahan. tidak menginginkan, ya terjemahan Al-Quran, saya nggak nemu ada di dalam terjemahan Al-Quran itu sholat 5 kali sehari, nggak nemu. Sekarang saya tanya, kalau kamu parameternya adalah sebagai parameternya itu kamu bilang bahwa tidak nemu di dalam Bible. Ada nggak di dalam Bible ayat Trinitas? Parameter yang kamu bawa saya bawa ke dalam kamu sendiri. Banyak. Tunjukkan ayat yang berkata Trinitas di dalam Bible. Banyak. Kalau tulisannya, Coba ada kalau kata tulisannya- Trinitas, silakan tunjukkan. Kalau tulisannya Trinitas gitu nggak ada. Kalau tulisannya Trinitas gitu nggak ada. Itu yang ada di Tauhid juga dalam nggak takdirmu. ada. Sebentar, Kata tauhid juga nggak ada dalam Quran. Kamu maunya gantian. kata gitu. Kalau kata begitu Gantian. atau bagaimana? Gantian. Kamu tadi udah ngoceh terlalu lama di panggung yang diberikan sama kamu.
Saya tunjukkan sekarang bagaimana cara membaca ayat kitab suci itu secara kontekstual. Kami tidak mempermasalahkan tauhid. Apakah tauhid? Konteks dari kata tauhid adalah secara deskripsi. Ingat, logika kebenaran itu ditunjukkan kepada 3 definisi kebenaran. Yang pertama itu definisi leksikal, definisi stipulatif, dan definisi presisi. Apa itu definisi leksikal? Definisi leksikal itu yang sesuai dengan kamus, sesuai dengan makna sesungguhnya. Itu leksikal. Ada yang namanya definisi stipulatif, definisi yang bersifat umum, dan ada namanya definisi presisi, yaitu definisi yang terperinci dari penjelasan diksi itu. Contoh saya kasih contoh solat atau solawat. Itu dalam leksikal, definisi leksikal itu artinya solat atau artinya doa. Solawat itu artinya doa. Masuk ke dalam definisi stipulatif berbeda lagi. Solat adalah ibadahnya orang Islam. Masuk ke dalam definisi presisi berubah lagi. Sholat adalah sebuah gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram, sujud, ruku, dan tumakninah. Nah, dalam memahami hal itu, makanya kenapa ada takdir mubram dan takdir mu'alak. Itu adalah definisi penjelasan dari khodok dan khodar. Apakah khodok dan khodar ada di dalam Al-Quran? Ada khodok dan khodarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memahami kitab suci itu secara kontekstual. Yaitu ada semiotika dan hermeneutika. Tapi kalau saya ajak bicara kayak gini, kamu nggak akan ngerti karena kamu terkungkung oleh doktrin, ya. Ketika ke parameter saya kembalikan ke kamu melempar parameter lagi. Kamu kan tadi nanya di Al-Quran ada nggak? Kan ini kan dari kamu tentang ada nggak kata takdir mu'alak dan takdir mubram? Kamu kan minta secara terperinci itu kan? Saya kembalikan ke kamu. Ada nggak Trinitas di dalam Bible? Sebentar dong. Sudah? Ada nggak Trinitas di dalam Bible? Aduh. Sudah belum? Malas dis, udah kamu ngomong sendiri deh, malas. Iya, jadi gini Farhan ya, inilah yang saya bilang tadi, teman-teman muslim di sini tuh lebih mempercayai katanya ketimbang apa yang tertulis dalam Quran itu sendiri. Kalau Oke, kita saya jelaskan baca ya. sedikit bang, biar saya selesaikan dulu bang, sedikit bang. Contoh, ini kan saya jawab Farhan dulu nih. Enggak, saya kan jawab Farhan dulu nih. Bukan. Dan takdir mu'alak Ya, itu sebentar bang, habis ini. ini, bentar ya. Jadi gini, kalau saya baca narasi sholat 5 waktu, itu dapatnya itu dari perintah disuruh 50 kali, kemudian ditawar oleh Muhammad menjadi sekian, akhirnya jadi 5 kali, dan setelah 5 kali itu pun, ini narasi ceritanya, Musa menyuruh lagi, kemudian Muhammad mengatakan, aku sudah malu. Ya, malu maksudnya untuk mengurangi yang 5 itu lagi. Sekarang gini, kalau memang sholat 5 waktu itu sudah ada, sudah jelas dalam Al-Quran, ngapain dulu Allah menyuruh sholat 50 kali, kemudian ditawar jadi 5? Kalau memang sholat 5 waktu itu memang sudah ada dalam Quran. Ibarat kata gini, seandainya dulu Allah menyuruh Rasulullah Muhammad, saya pakai bahasa kalian ya, bukan berarti saya mengakui Muhammad itu Rasulullah, gini. Artinya gini, kalau memang sholat 5 waktu itu ada dalam Quran, harusnya Muhammad mengatakan begini, ya Allah, bukankah Anda memerintahkan dalam Quran bahwa sholat itu 5 kali? Kenapa Anda sekarang menyuruh saya sholat 50 kali? Harusnya begitu, kalau memang itu ada dalam Quran. Ini saya cuma sedikit bang, sedikit bang. Gini bang, sedikit. Wah, ini iman takut runtuh nih bang. Enggak, Jangan Edis, takut iman bang. Kalau saya lagi ngomong bang. Kamu dikasih waktu sudah banyak, dikasih waktu sudah baik ya. Jangan ngadi-ngadi lah. Kamu coba masuk ke room Kristen kayak apa? Jangan ngadi-ngadi ya. Itu aja. Gini Dis, biar nggak panjang-panjang sebenarnya gini, biar nggak panjang-panjang, kamu kalau mau bertanya saja, jangan menyimpulkan gitu. Ya, itu pertanyaan saya yang tadi bang. Kalau memang sholat itu sudah ada 5 kali dalam Al-Quran ditentukan, ngapain dulu Allah menyuruh Muhammad untuk sholat 50 kali, kemudian ditawar jadi sekian kali, ditawar jadi 5? Harusnya dulu Muhammad mengatakan begini, loh, bukankah engkau memerintahkan sholat 5 kali lah Allah dalam Quranmu? Kenapa engkau sekarang menyuruh sholat 50 kali? Silakan jawab. Jadi 50 kali itu dapatnya dari situ. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Selamat siang Pak Edis. Kemarin kenapa pergi Pak Edis? Selamat siang. Di room saya. Selamat siang. Siapa ya bang ya? Oke, Pak Edis. Bang Fortuna, bentar dulu ya, biar nggak salah juga, biar ini selesai juga ininya. Ditahan dulu ya bang ya. Ya, silakan dijawab. Kamu Edis silakan dulu. Nah, silakan bang. Jawab ya.
Turunnya ayat mengenai sholat itu ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Edis, bukan sebelum Isra Mi'raj. Jadi makanya pahami dulu. Kalau maksud kamu, kenapa Allah menyuruh sholat 5 waktu? Kenapa nggak Muhammad minta sendiri? Justru dari itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, sebenarnya kamu pahami dulu apa itu Isra Mi'raj, kamu baca tentang Isra Mi'raj, nanti di situ kamu nemu jawabannya. Jangan framing maksud saya. Jadi turun ayat tentang sholat 5 waktu itu ketika Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Jadi Allah menyuruh baru turun ayat, bukan turun ayat dulu baru Rasulullah Isra Mi'raj. Paham nggak? Bukan turun. Paham nggak itu di situ? Saya bantah, Jadi Bang. bukan ayat dulu, Saya bukan bantah, ayat Bang. dulu yang turun. Ya. Bentar Jis, bentar. Selesaikan dulu penjelasannya Bang Abu. Ya Allah. Ya Allah. Dan saya males berdiskusi kayak gini ketika ini framing saya males gitu. Iya, makanya itu aku coba ya. Edis, kalau mau diskusi sehat kita ini ya atur ya Edis ya. Kamu harus mau aku atur gitu. Gimana Jis? Sepakat, kalau enggak kamu turun aja gitu. Udah mulai panik nih dikeroyok. Bukan panik. Jis. Bos, bukan panik. Kau dari tadi framing liar kau dari tadi. Bentar dulu Bang, maksud saya. Tidak, ini nggak bagus. Ini nggak bagus ya di sini. Iya, Dari tadi framing liar kok kalian biarkan. Itu nggak bagus. Enggak dibiarkan Bang, enggak dibiarkan kok. Makanya tadi aku sanggah Ya, terus. itu kasih penjelasan ke dia supaya dia jangan framing gitu. Dia Iya. tadi bilang, kenapa tidak minta 50 kali? Kok kita harus ikut maunya si Edis? Kan nggak bisa. Iya, siap. Saya keep ya. Lanjut, Saya keep Pak. ya. Lanjutkan dulu Abu. Abu lanjutkan dulu. Iya. Abu lanjutkan. Makanya aku tanya balik ya, Edis, kalau kamu mau diatur, kalau kamu mau mendengarkan, kamu silakan. Tapi kalau enggak, kamu mending turun aja gitu. Gimana, Edis? Ya kan aja, saya yang ikut aja sama kalian. Ya udah. Kamu silakan ya. Oke, silakan Bang Abu. Nah, jadi Edis, kalau kamu tadi bilang kenapa harus ada perintah 5 waktu dan tiba-tiba 5 waktu kan gitu? Makanya saya jelasin. Sholat 5 waktu itu Allah menyuruh ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah, bukan sebelum. Jadi pahami itu konteksnya di mana. Baru turun ayat ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah, bukan sebelum. Jadi kamu jangan framing seakan-akan gini gitu, itu nggak bagus, Edis. Cobalah, kalau di sini kami menjelaskan kamu tidak mau mendengar, ngapain juga berdiskusi? Kamu hanya cuma cari pembenaran diri sendiri gitu. Dan Bisa kami tanggapi, melayani Bang? sama seperti Bisa melayani tanggapi? hewan kalau kayak gini. Aduh, bentar dulu Edis, ya Allah. Ini sekali lagi aku kick sumpah. Ayo lanjut Bang Abu, lanjut. Tanggapi aja. Tanggapi apa? Coba tanggapi. Baik, kalau perkataan sholatnya itu terjadi di situ itu juga salah ya. Karena kalau kita baca narasi Isra Mi'raj, walaupun sebenarnya bukan Isra Mi'raj yang benar ya. Di situ disebutkan bahwa ketika Muhammad Sekali lagi. Saya sebenarnya nggak mau bicara. Nggak sebentar. Nggak ini perlu katanya giliran saya menggunakan. ngomong. Katanya giliran saya ngomong. Nggak perlu Dia menggunakan. ada hak, Jis. Dia ada hak. Silakan Bang Farhan. Nggak perlu menggunakan narasi itu Isra Mi'raj yang nggak benar. Itu jangan seperti itu. Hilangkan cara-cara seperti itu. Ini bukan Zoom. Kamu harus di sini. Kamu baru kan main TikTok ya. Ketika ada orang bicara, diamlah, dengarkan sampai selesai, silahkan. Beda kan karakter saya juga ketika di Zoom dan di TikTok. Kamu nggak punya adab gitu. Masalahnya kamu nggak punya adab. Dan diksi kamu itu nggak perlu kamu menggunakan, oh itu juga nggak benar. Saya juga bisa menggunakan kok. Apa diksi itu? Nggak benar Tuhan itu dibunuh, Tuhan itu koloran doang, Tuhan digebukin. Tapi apakah narasi itu terus harus kita sampaikan? Kan enggak. Gitu loh, Dis. Dewasa dikit lah, grow up lah dalam berdiskusi. Bosen saya dengan asumsi-asumsi dan framing kayak gitu. Lanjut. Ya, Oke. jadi kalau dikatakan sama dia sholat itu datangnya sebelum peristiwa Isra Mi'raj, di dalam narasi cerita Isra Mi'raj itu sendiri disebutkan bahwa Dengerin dulu, jangan framing. Waduh, Saya ini bilang katanya tadi apa? disuruh ngomong. Saya bilang. Tadi katanya sholat itu udah datang dipersilakan ketika ngomong. Rasulullah. Kamu dengar dulu, jangan framing. Saya bilang tadi Rasulullah datangnya sholat itu ketika Isra Mi'raj, bukan sebelum. Setelah Isra Mi'raj. Pas Rasulullah Isra Mi'raj baru turun ayat sholat. Dibawa pulang oleh Rasulullah. Paham nggak? Bukan sebelum. Jadi kamu framing kemana-mana. Seakan saya ngomong kayak gini. Udah bego, budek lagi kamu. Nah, Ya, sabar, Bang, sabar. kalau kita baca narasi Isra Mi'raj itu,
disebutkan bahwa ketika Muhammad sampai di Al-Quds di Yerusalem, dia itu sholat di Al-Aqsa. Terus bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa perintah sholat itu sebelum Allah menghadap ke Sidratul Muntaha? Ini kan kamu ngarang bebas, udah bertentangan dengan cerita itu sendiri. Disebutkan Muhammad itu sholat dulu dia, ketika dia sampai ke Palestina, sampai di Israel itu sholat dulu. Terus kamu bilang perintah sholat itu, sholatnya Rasulullah dia edit saat lagi itu dia. mengikuti Hanif, mengikuti apa yang ada di dalam ya kamu pahami dulu sebelum berbicara, akan malu gini loh. Rasulullah melakukan sholat itu bahkan sebelum di Al-Quds juga, sebelum melakukan Isra Mi'raj Rasulullah udah beribadah, sudah sholat. Tapi sholatnya apakah sholat yang 5 waktu? Tidak. Sholatnya masih mengikuti tradisi dari ajaran Ibrahim Hanif, itu masih mengikuti nanti ada dalam ahlil kitab. Jadi jangan malu-maluin lah. Saya sebenarnya berarti Muhammad ganti agama. Bukan, berarti Muhammad ganti agama. Lu framing dulu. Udahlah. Katanya dari Hanif terus pindah ke Islam. Udah kelewatan dia framingnya. Gak sehat kayak gitu. Nah, ini si Edis dari tadi si Edis begini. Ini yang udah nggak bagus kelewatan dia ini. framingnya. Ini tidak bagus Gak nih sehat si kayak Edis. gitu. Aduh, cilaka si Edis. Diskusinya Dia jelek tuh- dia itu. Pantesan dia Betul. kemarin kabur dia dari room saya tuh. Itu aku kick. Jujur aku yang kick. Soalnya nggak sehat kayak gitu. Framing mulu dia. Kemarin ada Gurunda Zuma soalnya Aku yang kick. kan di Soalnya room nggak saya. sehat kayak gitu. Iya, Kabur ini, dia. Mulu dia. ini dari tadi Kemarin ada teman-teman guru dari tadi Zuma teman-teman soalnya, saya kan? perhatikan.